Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan lagi taklim kita dalam kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi darin amin. Ila anqal, terakhir kita mendengarkan nasihat beliau dalam kitab tersebut yang beliau menjelaskan bahwasanya ilmu tanpa amal, kalau ilmu tanpa amal itu kata beliau satu kegilaan. Jadi al-ilmu bila amal junun, kata beliau. Ilmu tanpa amal itu junun, orang gila aja. Dia punya ilmu tapi nggak diamalkan. Wal amal bighairi ilmin la yakun. Sedangkan kalau dia punya amal tanpa dasar ilmu, pudoai atau dopade atau sama aja, nggak ada bedanya. Maksudnya apa? Nggak ada yang diangkat sama Allah, nggak ada yang diterima sama Allah. Sebagaimana Imam Ibn Ruslan dalam zubatnya beliau mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan semua orang yang beramal tanpa adanya ilmu, maka bisa dipastikan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, bagaimana tidak? Contoh kecil kayak puasa yang akan kita hadapin. Beberapa kali kita sudah minta tolong sama beberapa kru, abang-abang ganteng ini, para pejuang atau hero, pahlawan yang majlis Rasulullah SAW, kota Balikpapan khususnya. Kita minta di-share sebanyak mungkin. Kenapa pentingnya ilmu? Kayak puasa yang akan kita hadapin ini. Kalau ditanya bagaimana sahnya puasanya seseorang, itu ada SKB, syarat ketentuan berlaku. Di antaranya yang jelas, ayyakuna musliman, orang yang puasa harus muslim. Loh, kalau dia nggak muslim, ya sudah, dia nggak diterima puasanya sama Allah. Kalau dia puasa, dia baik, dia sedekah, dia nggak muslim, bukan ibadah hitungannya sama Allah. Bukan ibadah. Jadi syarat utamanya harus muslim. Dan seterusnya. Itu penting ilmu, sehingga kita tahu, oh begini tuh beramal, oh ini tuh dasarnya. Habib, kalau saya nggak pinter tapi saya sambil beramal bagaimana? Nggak masalah. Yang jadi masalah, kamu sudah nggak tahu satu ilmu, kamu sudah nggak paham tentang satu amaliyah, kamu nggak pernah mau belajar. Yang penting kamu beramal sambil belajar, jangan beramal terus tanpa adanya pelajaran. Sehingga kamu tidak mengerti tentang amaliyahmu sendiri, nggak mengerti. Kayak kita sekarang ini kita termasuk, saya ini bukan orang alim, demi Allah bukan orang alim, tapi saya masih pengen belajar terus-terusan, sama seperti antum sekalian. Hadirnya kita malam ini di sini setiap awal bulan itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kemudian rasa keinginan kita untuk belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga balasan bagi orang-orang yang mau keluar dari rumahnya untuk menghadiri majelis ilmu, majelis maulid Nabi Muhammad SAW, jazaa'ul jannah, balasannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk belajar, li talabil ilmi, man kharaja min baitihi li talabil ilmi famata, kemudian dia meninggal, fa bainahu wa bainal anbiya darajah wahidah, maka antara dirinya dia dengan para nabi itu satu derajat aja kedudukannya bedanya. Jadi istilahnya para nabi di atas, kita di bawahnya, satu derajat. Bagi orang yang mau belajar dan terus belajar. Untuk apa? Biar sempurna amalnya, bukan untuk berdebat. Nggak boleh juga kita belajar untuk berdebat. Gal kata Nabi SAW, man ta'allama al-ilma liyumariya bihi sufaha aw yukabira bil ulama aw liyasrifa bihi janas ilaih adkhalahu Allahun nar. Barang siapa yang belajar ilmu, tujuan dia belajar ilmu untuk apa? Untuk menunjukkan, saya ini loh paling baik, saya ini loh orang yang the best di antara teman-temannya. Misalkan, kamu itu bodoh, kamu tidak pernah hadir majelis, dengan tujuan sombong. Lihat nih, kata Habib di majelis begini. Dia mau riak-riaan, berbangga-bangga di depan teman-temannya. Au yukabira bihil ulama, atau dia pengen ngajak debat para ulama. Kan musim sekarang nih, dia baru belajar 3 bulan, dia berani berdebat atau menantang, apalagi menyalahkan
Sekelas Imam Syafi'i. Loh kok Imam Syafi'i memang salahkan? Iya, kan musim gara-gara hal kecil, gara-gara kebodohan dia, kunut itu salah, bid'ah, orang yang ngerjakan kunut. Matalan contoh, nggak ada, Nabi nggak pernah kunut kecuali di bulan Ramadan di witirnya. Nanti kan bakal ribut nih begini nih. Dia belajarnya baru 3 bulan, baru 1 bulan. Begitu masuk Ramadan, itu ngapain terawih 23 rakaat? Yang betul itu Nabi cuma 8. Sama witirnya 3, jadi cuma 11. Kata siapa itu? Kata imam-imam di Masjidil Haram. Dia nggak tahu di Masjidil Haram sholatnya 36 rakaat. Ayo loh, mau ngomong gimana kita? Silahkan kalau nggak percaya, mudah-mudahan Allah kasih kita umrah di bulan Ramadan di tahun yang akan datang atau tahun ini mungkin. Masjidil Haram tarawihnya 36 rakaat. Imam yang mana yang dia ikutin? Akhirnya dia berani debat, ini salah, begini salah. Ustaz Muhammad Arkom ini salah, 23 rakaat. Ini ahli bid'ah Ustaz Muhammad Arkom ini. Ustaz Muhammad Arkom ini ahli bid'ah misalkan. Puluhan tahun di masjid sambil ngaji, dibilang ahli bid'ah, dia baru 3 bulan. Nah, ini liyukabira bihil ulama, untuk mendebat para ulama. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Aw liyasrifa bi wujuhan nasilaih, atau tujuannya dia ini untuk mendapatkan kedudukan di mata manusia, sehingga dia ceramah sana kemari, dia perbagusi, dia ini semua, biar orang-orang itu larinya ke majelisnya dia, ke pengajiannya dia, biar cuma mandang dia. Na'udzubillah dari niat yang seperti itu. Apa kata Nabi bagi orang-orang yang demikian? Adkhalahullahu nar, Allah masukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti para ulama pun tidak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala, dari godaan syaitan, dari godaan hawa nafsu, dari godaan iblis, nggak lepas. Sehingga tugas kita dan mereka saling membantu, saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menjaga. Tapi jangan sampai kita malah saling mencela. Sebab kita dapat mengerti ilmu dari mereka. Makanya ilmu itu sangat penting, sehingga orang-orang yang terhubung dengan ilmu pun menjadi orang-orang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak mungkin dong kalau ilmunya penting, orang yang nggak penting itu mustahil kan? Kan begitu. Ada orang punya kartu anggota, misalkan kartu anggota pengurus kepresidenan di Gedung Putih misalkan. Dia punya kartunya, otomatis dia orang penting, dia boleh masuk ke dalam istana. Lah kamu sopo mau masuk istana kan nggak mungkin. Tapi dia tukang korupsi, mau bagaimanapun menurut kedudukannya dia yang dia pegang kartu tadi, dia orang penting, mau dia tukang korupsi sekalipun. Ya kalau dia salah diingatkan, kalau dia salah ditindak dan seterusnya. Tapi yang jelas dia punya kedudukan. Ini untuk urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Mereka para ulama seburuk-buruknya, anak pernah baca, innallaha yuhibbu aliman wa in kana fasiqan, entah hadis atau satu makalah ucapan para ulama, dikatakan di situ Allah cinta sama ulama walaupun dia orang fasik sekalipun. Bukan karena dirinya, tapi karena dia pernah mau mengambil warisannya Nabi Muhammad. Jadi itu pentingnya ilmu dan amal. Fasiknya dia karena dia nggak ngamalkan ilmu, tapi setidaknya dia sudah punya ilmu, itu nilai plus di hadapan Allah. Sehingga nanti amalnya menyusul. Paling tidak kita sudah punya ilmu. Contoh lagi, bagi kita yang bisa ngaji Al-Qur'an, yang bisa ngaji Al-Qur'an, yang lancar baca Al-Qur'an, yang bisa tadarusnya. Orang yang punya ilmu itu ibadahnya pasti lebih mantap. Orang yang bisa baca Quran, yang faham ilmu tajwid, paling tidak dia tahu makhraj huruf, ngajinya dia tuh lebih enak. Akhirnya ketika dia dengar orang yang tidak pandai baca Al-Quran atau yang tidak faham sama makhrajul huruf, dia nggak faham ilmu tajwid, bacanya asal-asalan, dia bilang kok begini ya? Rasanya nggak enak, nggak mantep. Begitu pula kita yang tadinya nggak pernah faham apa-apa, nggak pernah bisa baca Al-Quran, begitu bisa, akhirnya bacanya mantep. Oh lancar anak baca Yasin mau 41 kali dijabanin. Karena apa? Dia punya ilmu, dia bisa baca. Coba kalau nggak bisa baca Yasin,
Satu kali aja sampai ngantuk. Yasin. Karena apa? Dia nunggu yang dia baca huruf Latinnya. Terus gimana solusinya? Ya belajar. Belajar. Kalau kata Nabi SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Terus belajar dari kamu dibuai sampai kamu masuk liang lahat. Belajar diniatkan untuk mengamalkan. Untuk biar sempurna ibadah kita. Untuk mengikuti para ulama, orang-orang soleh sampai mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi itu pentingnya ilmu. Gal, selain itu juga di sini dinasihati kita, beliau melanjutkan perkataannya, ayyuhal walad law kana al-ilmu al-mujarrad kafiyan laka wa la tahtaju ila amalin siwahu lakana nida'u hal min sa'ilin hal min ta'ibin hal min mustaghfirin da'i'an bila faidatin. Kata beliau, wahai anakku, seandainya kata ilmu saja kamu rasa cukup tanpa kamu perlukan amal, ilmu saja tanpa kamu perlukan amal, maka panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah ini banyak perawinya. Setiap malam turun di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Maksudnya turun di sini menunjukkan rahmat Allah di sepertiga malam terakhir itu begitu deras. Sehingga Allah memanggil hal min sa'ilin, ada yang mau minta hajat enggak di malam hari? Hal min ta'ibin, ada yang mau tobat enggak? Hal min mustaghfirin, ada yang mau minta ampun enggak? Seandainya kata ilmu aja cukup, maka panggilan tadi sia-sia, enggak ada faedahnya. Kenapa orang enggak ada yang mau bangun malam? Cukup dia punya ilmu aja katanya, enggak usah dia beramal. Tapi ilmu harus dibarengi dengan amal, sehingga nanti bisa menghasilkan keikhlasan. Orang cuma beramal tanpa ada ilmu, susah ikhlasnya. Percaya nggak percaya? Kita masing-masing bisa ngerasain kok. Orang punya amal tanpa adanya ilmu, susah ikhlasnya. Contoh yang nyata, yang sering saya sendiri kerjakan. Apa itu? Ya Allah, saya minta rezeki yang melimpah, ruah, berkah, manfaat, tidak dihisap, istri 4, solehah, mu'minah, abidah, alimah. Ini permintaan kita kan? Kalau sudah minta khusyuknya Masya Allah. Nggak tahu-tahu nggak ada ilmunya. Kenapa? Amalnya nggak sesuai waktu mau ngerayu Allah. Amalnya nggak sesuai. Sehingga kira-kira diterima nggak permintaan kita tadi? Mungkin, tapi ya 1 miliar banding 1. Diterima enggaknya? Kalau kita ngelihat amal kita tadi ini, wah dengan bangganya dia doa, ya Allah, pasti Allah terima, Habib. Enggak, siapa bilang SKB, ada SKB-nya. Nabi SAW bilang di hadis Arba'in itu salah satu hadis nomor 10 kalau nggak salah dikatakan, ada satu orang pakainya berdebu semua, bibirnya kering, dia nangis-nangis, dia bilang ya Rabb, dia minta sama Allah, dia doa. Wa malbasu haram, pakaiannya dia haram. Wa mat'amu haram, makannya dia haram. Entah makanannya yang haram atau cara ngedapetin yang haram. Wa masyarabu haram, minumannya dia haram. Wa ghudhiya bil haram, dari kecil dia memang dikasih haram sama orang tuanya. Fa anna yustajabu lah, kata Nabi, bagaimana dia mau dijabah sama Allah? Jadi bukan anak yang bilang, tapi Nabi SAW. Semua ada SKB-nya. Sehingga ilmu tadi harus dibarengi dengan amal. Habib walaupun belum ikhlas di awalnya, Imam Ghazali, beliau yang nulis kitab ini, Imam Ghazali, ini pertama kali belajar itu bukan untuk beramal. Apa tujuan Imam Ghazali belajar? Beliau belajar biar dapat makan. Karena beliau dan saudaranya itu orang miskin, yang nggak punya apa-apa. Sehingga di situ saat itu di tempat beliau ada yang bangun madrasah, yang belajar di sini dapat makan gratis, biayanya gratis. Akhirnya sama saudaranya belajar cuma buat dapat makan. Ya mirip-mirip kita lah, kadang datang ke majelis cuma cari nasi-nasian atau cari roti-rotian, mirip-mirip sedikit. Nggak masalah, Bib, nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau nggak pernah injakin tempat majelis ilmu sama sekali. Loh gimana dia mau masuk surga tapi nggak pernah masuk ke tamannya surga? Kan begitu. Dia pengen masuk surga tapi dia nggak pernah nginjakin sekalipun taman surga di dunia ini. Ya 1 juta banding 1 lah dia bisa masuk surganya Allah.
Walaupun masuk surga dengan rahmat, tapi lagi-lagi rahmat tersebut pun turun juga ada sebabnya. Nggak serta-merta rahmat turun langsung buat kamu begitu aja, enggak. Ya kalau kamu lagi dalam keadaan tidak beriman, lagi berdosa, masa dapat rahmat? Lagi minum wine misalkan, oh ini rahmat dari Allah nih, masya Allah. Cap anak muda, cap orang tua sudah kadaluarsa, Bib. Misalkan ada yang buat baru cap anak muda, kan bukan dapat rahmat, akhirnya dapat apa? Musibah, dapat teguran dari Allah. Jadi kamu dapat rahmat, ya duduk ke majelis, baca sholawat, baca istighfar, atau ngapain dia beramaliyah yang lain. Kira-kira orang yang beramaliyah dapat musibah? Enggak, dia dapatnya rahmat, kan kebalikannya sebabnya. Jadi kalau kita mau dapat sesuatu dari Allah, paling tidak kita mulai dulu. Walaupun niat belajarnya nggak benar, masih nggak benar, tapi jangan diteruskan. Kata Imam Ghazali, ta'allamtul ilma la lillah. Dulu aku belajar ilmu bukan karena Allah. Lakinnal ilma arsyadani ilallah. Tapi karena ilmu menunjukkan diriku kepada Allah. Akhirnya makin kesini, istilahnya makin paham. Oh iya, saya salah. Dia terima dengan senang hati kesalahannya dan dia perbaiki. Jadi harus dia mulai dulu dari belajar, berusaha untuk ngamalkan. Ikhlas enggak ikhlas itu urusan belakangan. Paling enak masang kuotas ikhlas, paling enak memang. Tapi ngejalaninnya setengah mati. Sejalaninnya setengah mati, tapi seenggaknya kamu jalanin dulu. Sama kayak orang, dia kelaparan, dia lihat ada makanan di depan matanya, dan itu memang diperuntukkan buat dia. Kira-kira dia bakal hilang laparnya kalau dipelototin tuh makanan tadi dipelototin aja, kenyang nggak kira-kira? Enggak. Kalian lihat air di depan mata, haus, kalian liatin aja, kira-kira bakal hilang hausnya? Enggak. Orang yang punya ilmu pasti tahu, oh cara menghilangkan haus. Kan terlalu goblok kalau dia buka YouTube, kan terlalu parah berarti idenya. Tapi setidaknya begini, cara menghilangkan haus. Nomor 1, minum. Nomor 2, minum lagi. Nomor 3, minum lagi. Itu ilmu diamalkan. Cara ngamalkannya, dia lihat air, oh ini buat Habibmu, diambil, dia minum. Bismillah. Alhamdulillah. Selesai hilang hausnya. Itu ilmu dengan amal. Simpelnya seperti itu gambarannya. Sehingga kata Imam Ghazali, kalau cuma ilmu aja, maka panggilan-panggilan, seruan-seruan luhur dari Allah tadi sia-sia. Kita bisa tahu, oh berarti hajat saya bisa digabulkan oleh Allah lebih cepat kalau malam hari. Maksudnya apa? Saya minta sama Allah. Itu kan berarti salah satu cara. Oh berarti kalau saya punya hajat nih, misalkan ada di sini kita punya hajat, mudah-mudahan Allah kayakan kita dunia akhirat. Bangun malam, jangan cuma amin aja. Bangun malam. Gal kata ulama, "Oman romal ula lam yagum." Yang pengen dapat kemuliaan, ketinggian di sisi Allah, bangun malam. Jangan cuma amin aja. Tapi seenggaknya dari amin tadi mudah-mudahan jadi taufik buat kita. Hal minta ibn, katanya Allah juga ada yang mau tobat. Kalau dia nggak bangun malam, dia nggak nunjukin dia benar-benar mau tobat sama Allah. Kan begitu. Kalau kita ngerasa punya dosa sama Allah, nggak usah kita sadar, kita pura-pura ngerasa aja, pura-pura ngerasa. Apa yang harus kita lakukan? Ya minta maaf sama Allah. Tapi seumur-umur nggak pernah minta maaf. Seakan-akan dia nggak punya dosa sama Allah. Jadinya apa? Jadinya kurang lebih kayak Fir'aun. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dia salah tapi dia nggak ngerasa salah. Jadi itu yang mesti dibarengi ilmu sama amal. Bib, ilmu saya sedikit, tapi saya pengen beramal terus-terusan, nggak apa-apa. Sambil kamu belajar, yang kamu tahu sedikit, misal nih, oh Bib, saya baru tahu bab tentang air, tapi saya sudah sholat, gimana? Nggak masalah. Nggak masalah. Bib, selain yang wajib, saya pengen nambah sunnah-sunnahnya, gimana Bib? Nggak masalah. Sambil kamu pelajari dari bab air, kemudian bab wudu, kemudian terus dipelajarin sampai kamu mati, sampai mana? Semua amal kamu dihitung sama Allah sebagai amalnya ulama. Berarti apa? Diterima sama Allah. Yang sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku, yang Allah tetapkan. Tapi kalau kamu nggak punya ilmu,
beramal terus saja. Ya sama Allah ini apa-apaan ini? Nggak sesuai SKB, disuruh istilahnya nih, disuruh ngisi soal 40 dia jawabnya 50. Berarti dia kan nggak tahu SKB-nya, dia nggak baca soalnya, dia nggak tahu jawaban, dia ngacak aja. Pokoknya yang penting saya beramal. Dan itu kejadian. Kita waktu di pondok ujian matematika, teman ini subhanallah, modal dia cuma sholawat, asik dia ngisi sampai 50. 5 menit sebelum dikumpulkan, dia ngeliat kok pada nggak sempurna ya, cuma 40. Ternyata dia baru sadar soalnya cuma 40. Bayangin saking cerdasnya orang yang banyak sholawat. Soal 40 jawabannya jadi 50. Ini tanda dia nggak punya ilmu, dia asal ngamalin aja. Tapi kalau dia tahu, sambil dia baca soal, dia lihat jawabannya, dia nggak tahu jawabannya, paling tidak dia baca sholawat A, B, C, D, yang mana jadi jatuhnya. Tapi dia baca dulu soalnya, jadi dia tahu, oh ada ilmunya nih, tapi saya nggak tahu. Yang penting saya udah baca sholawat, mudah-mudahan jadi amal saya sempurna. Tapi kalau asal amal aja bakal hilang sia-sia, naudzubillah. Summa naudzubillah. Wa ruyana jama'atan minas sahabah, dan diriwayatkan bahwasanya sekelompok daripada sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in dzakaru Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ni'mar rajulu huwa law kana yusalli bil lail. Para sekelompok sahabat Nabi SAW mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menyebutkan kepintaran atau kehebatan Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, Abdullah bin Umar ini Masya Allah, dia begini, dia pintar, dia cerdas, dia banyak bertanya, dia juga faham, dia bisa mengerti, dia bisa mengajarkan. Enggak, jawaban Nabi SAW apa? Ni'mar rajulu huwa. Wah, sebaik-baiknya ulama itu dia, laukana yusolli bil lail, kalau dia bangun sholat malam. Ini untuk kelas sahabat begitu, maksudnya apa? Bukan berarti beliau jelek, cuma bakal lebih meninggikan derajatnya lagi di sisi Allah. Sehingga kesalahan dia bagaimanapun bakal Allah tutup, jadinya semuanya kebaikan. Karena dia mau ngedeketin Allah di sepertiga malam akhir. Bib, saya nggak bisa, Bib, saya bangun cuma buat kencing, habis itu mata otomatis ngantuk lagi. Kan mata kita nih seger bangun tengah malam, waktu mau ke kamar mandi aja buang air kecil. Lepas dari itu kembali lagi matanya ngantuk, nggak bisa dibuka. Paling tidak saat kamu lagi buang air kecil, habis cebok, wudu, kalau memang nggak sempat sholat, emang sudah nggak kuat lagi nih, niat, ya Allah saya niat bangun malam sebagaimana niatnya para ulama, orang-orang soleh, niatnya Nabi Muhammad SAW. Fatihah waladh dhalin amin, blek, langsung pingsan lagi deh. Nggak apa-apa, nggak masalah. Sama seperti mau masuk Ramadan, kita diajarkan sama guru-guru kita kalau masuk Ramadan niat. Ya Allah saya niat sebagaimana niat guru-guru saya, orang-orang soleh, para ulama, para sahabat, sebagaimana niat Nabi Muhammad SAW ketika masuk bulan Ramadan, Fatihah waladh dhalin amin. Sehingga kalau amal kita ini kan banyak kurangnya, ilmu kita ini kan nggak ada, tapi digolongkan amal kita tadi seperti amalnya beliau-beliau. Jadi biasakan paling nggak bangun untuk Fatihah aja, dengan catatan bangun malamnya diusahakan, jangan pasrah, saya terserah Allah aja dibangunkan atau enggak. Gal katanya Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak bakal merubah keadaan suatu kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Kan begitu. Pengen bersih ya mandi. Kira-kira ada orang enggak mandi sebulan bisa bersih enggak? Kira-kira aja. Enggak bakal bisa bersih. Terus gimana caranya? Berdoa terus-terusan dia biar bersih? Enggak. Seakan-akan kita nih kalau kata Habib Mundir jahat sama Allah. Gimana jahatnya? Kita nyuruh Allah ngerjakan semua yang kita mau. Ya Allah bersihkan saya, ya Allah bersihkan saya, ya Allah saya bau belum mandi sebulan. Kan kurang ajar sama Allah nyuruh mandiin dia. Akhirnya tuh Allah kirim hamba-hambanya buat mandiin yang terakhir kali. Kalau dijawab Allah begitu, nggak bisa ngomong kita. Berarti apa? Selain kita ikhtiar, berdoa, hasilnya baru serahkan sama Allah. Gimana cara biar bisa bangun malam? Ini cara yang terbaik diantara selain kita baca zikir sebelum tidur dan sebagainya. Cara yang terbaik, pasang alarm volume penuh, baterai penuh. Jangan baterai 1% baru pasang alarm. Emang nggak niat bangun malam dehnya.
Baterai penuh, volume penuh. Mau bangun jam berapa? Bib, anak pengen bangun jam 4 aja, Bib. Dapat 2 rakaat, syukur alhamdulillah. Berarti pasang alarm dari jam 3, kemudian jam 3 lewat 3, jam 3 lewat 6, jam 3 lewat 9, jam 3 lewat 12, jam 3 lewat 15. Pasti kamu sumpek bangun habis itu. Percaya nggak percaya? Anda udah praktekkan itu sering kali kok. Berat mata, ya Allah. Ini alarm nggak berhenti dari tadi bunyi. Akhirnya bangun, terus taruhnya agak jauh, jangan deket-deket. Jadi begitu mau bangun ini ada usaha kita jalan sedikit. Allah, beratnya mata tuh kadang sampai jatuh kita jalan. Mau ngapain matiin alarm? Tapi karena sudah jatuh akhirnya seger. Ya mau nggak mau nanggung, udah jam 4 atau setengah 4, udah jam 3. Wudu, sholat 2 rakaat. Nggak sanggup, tidur lagi. Tapi terus pasang lagi jam 5, 5 lewat 5, 5 lewat 10, 5 lewat 15. Biar apa? Subuhnya nggak kelewatan. Bib, saya begadang, Bib, saya tidur setengah 3. Walaupun tidur setengah 3 pasti bangun. Kalau udah denger alarm seabrek-abrek, apalagi dia punya handphone merek Mito. Itu kan speakernya Masya Allah tuh. Mungkin kalau kayak Samsung masih ya, terlalu bagus, kecil. Tapi yang punya Mito, Masya Allah. Suaranya sekampung bisa bangun. Kalau perlu dia pasang lagi speaker handphone, dia taruh di speaker aktif. HP-nya jauh, speaker aktifnya samping telinga. Kalau dia tidak bangun, subhanallah ini orang. Nggak tahu lagi ya nah. Berarti emang sudah takdirnya dia untuk disalatin habis itu. Tunggu aja subuh-subuh saat akram, ngumumkan la ilaha illallah, telah berpulang ke rahmatullah, fulan bin fulan. Kenapa udah speaker samping telinga nggak bangun? Itu diantara cara mau bangun malam. Kalau bacaannya selain doa tidur yang kita baca, diantara yang Nabi SAW pernah memberikan kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, idza atatka firasyaka, kalau kamu datangi ranjangmu, maksudnya mau tidur, faqra fasabbih salasa wa salasin, baca tasbih 33 kali, kemudian baca alhamdulillah 33 kali, kemudian baca Allah Akbar 33 kali, seperti habis salat. Ditutup yang ke-100-nya Allah Akbar kabir alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tutup, bisa tidur. Itu insyaallah malam dimudahkan sama Allah bangunnya. Enggak percaya? Coba aja amalkan. Ya enggak mungkin sekali langsung jadi, pelan-pelan sambil pasang alarm, sambil dibaca itunya. Sambil dibaca zikirnya, sambil dibaca doa mau tidurnya. Nanti insya Allah bangun malamnya enak. Kenapa kok penting bangun malam? Untuk menunjukkan kita benar-benar cinta sama Allah. Kan nggak usah kita ngomong sama istri yang masih pacaran aja, yang masih ngerjakan dosa aja. Lebih senang berdua-duaan atau ada orang ketiga? Yang masih pacaran aja nih. Kalian jalan lebih senang berdua sama pacar, walaupun dosa, Anda nggak ngizinkan sebenarnya. Atau ada orang ketiga? Berdua lah, Bib. Kalau berdua bisa apa-ngapain, Bib. Kalau bertiga kan gak enak, Bib, dilihat orang. Sama, Allah tuh pengen kamu berdua-duaan sama Allah. Sedangkan kamu sama yang haram aja kamu sanggup, jam berapa aja dijabanin, masa sama Allah gak sanggup? Kalau sama istri, lain cerita. Sama istri gak perlu sepertiga malam akhir. Biasa sama istri itu setelah anak tidur, baru sama istri. Atau kalau yang masih pengantin baru, sepertiga malam awal sampai akhir dia udah bangun malam. Dari habis isya sampai mau subuh dia nggak tidur. Itu kalau pengantin baru biasanya. Karena apa? Dia pengen berdua-duaan sama istrinya. Alasan sama orang tuanya, saya ngantuk, Bib, saya ngantuk, Bah, nggak kuat lagi. Padahal di kamar nggak tidur. Tahu kita pengalaman kok. Karena pengen berdua-duaan sama Allah, pengen berdua-duaan sama kamu. Allah pengen denger rintihan kamu. Allah pengen denger kamu mau cerita apa sih hari ini. Allah pengen dengar kamu itu ada hajat apa. Allah pengen dengar curhatan kamu sama Allah. Makanya bangun malam itu diantara sifat yang mulia yang dimiliki orang-orang soleh. Bahkan guru-guru kita bilang, kalau kalian ngedapetin satu orang ustadz atau satu orang guru, kalau dia nggak pernah bangun malam, jangan ngambil ilmu dari dia. Kenapa? Berarti dia nggak cinta sama Allah, cintanya bohong. Ya Allah, nanti orang jangan ngambil ilmu dari Anda. Kenapa, Bib? Anda nggak pernah bangun malam. Mudah-mudahan habisnya Anda bangun malam. Jadi begitu, saking pentingnya bangun malam. Sebab antara dia sama Allah itu malam hari itu paling enak berdua-duaan. Paling enak
dua-duaan di malam hari. Dan kita tutup, faqala sallallahu alaihi wasallam li rajulin min ashabihi ya fulan tuksirin nauma bil lail fa inna kasratan naum bil lail yad'u sahibahu fajiran yaumal qiyamah. Gal Nabi SAW berkata kepada salah seorang sahabatnya, wahai fulan, jangan kamu perbanyak tidur di malam hari, karena sungguhnya orang yang banyak tidur di malam hari itu ngebiarkan dirinya dia miskin di hari kiamat. Kenapa? Dia nggak punya amal, amalnya dia kosong, nggak ada amal apa-apa. Walaupun cuma 2 rakaat. Bib, kalau saya sempat bangun, misalnya kita ketiduran habis isya jam 8:30, kemudian jam 11 saya terbangun, boleh tahajud, silahkan. Atau kalian maghrib, kita punya kebiasaan kan maghrib di pondok itu baca rotib haddad sama juz amma. Kalian lagi wirid nih berjamaah misalkan di masjid atau di musola, lagi baca rotib, lagi baca yasin atau ketiduran sebentar, besok kebangun. Setelah isya kalian pulang tahajud nggak masalah. Jadi yang namanya tahajud itu tidurnya kita walaupun cuma sekejap setelah masuknya waktu malam, sekejap aja tidur, nggak usah nunggu berjam-jam tidur baru tahajud. Baru tidur 5 menit kebangun, ayo sholat dulu yuk, ntar Bib, belum 10 jam katanya, belum 4 jam saya tidur. Enggak, sebentar kamu tidur sebentar gini dong nih. Habis itu bangun, tahajud nggak masalah. Tidak ada masalah. Kalau nggak tidur itu namanya sholat malam, bukan tahajud. Punya keunggulan masing-masing. Jadi jam berapapun silahkan. Kalau sempat bangunnya, kalau gitu Bib, berarti saya nggak apa-apa sholat jam 10, sholat tahajud nggak masalah. Jam 10 malam, bukan 10 pagi. Ntar dia tahajud jam 10 pagi. Salah paham, kata Habib kan jam 10 nggak apa-apa, jam 10 malam, jam 9. Pokoknya setelah kamu tidur walaupun sekejap, tidur melek, silahkan sholat. Jadi kalau pas nanti malamnya nggak sempat bangun, langsung subuh, ada catatan di malaikat fulan bin fulan tahajud. Fulan bin fulan bangun untuk tahajud. Kalau waktu yang terbaik, semua waktu baik. Tapi banyak condongnya para ulama itu ke sepertiga malam akhir. Jadi malam ini dibagi 3 sama mereka. Ya anggaplah mulai masuknya malam itu jam 7 misalkan. Masuknya pagi itu jam 5. Adzan subuh kan. Berarti ada berapa jam tuh? Itu dibagi 3. Maka sepertiga malam terakhir itu yang terbaik. Karena banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan sepertiga malam akhir. Walaupun cuma 2 rakaat ringan, gak usah panjang-panjang. Kita mah nggak bisa kayak Imam Syafi'i, imam yang dulu yang rakaat pertama khatam, rakaat kedua khatam. Kita nggak bisa begitu. Orang-orang dulu kan sholatnya nggak banyak, 2 rakaat setiap malam, tapi 1 rakaat khatam Quran, 1 rakaat khatam Quran. Berarti dari jam berapa, Bib? Nggak tahu. Dulu nggak ada jam, mereka juga nggak ngabarin jam berapa. Cuma yang jelas 2 rakaat khatam. Itu banyak sekali ceritanya. Orang-orang soleh terdahulu yang begitu. Kita nggak bisa, paling tidak kita baca begitu takbir, walabdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Nggak apa-apa. Dilama-lamain biar ceritanya 1 juz juga. Allahus samad, lam yalid walam yulad. Biar ceritanya kalian baca 1 juz atau 1 kali hataman, nggak masalah. Jadi kalau dilihat malaikat, masya Allah nih orang bacaannya panjang, walaupun mereka pun tahu sebenarnya, tapi dihitung sama mereka ini bacaannya panjang. Padahal kita yang manjang-manjangin, nggak masalah. Beb, kalau saya nggak mau pakai surah pendek, nggak masalah. Yang penting kamu bangun, sholat, Fatihahnya dibaca, udah itu doang. Jadi nggak baca surah pendek, nggak apa-apa, Beb, nggak apa-apa. Karena Beb mata ini berat banget ngantuk, iya nggak apa-apa. Walabdallin amin, Allahu Akbar. Sami'allah liman hamidah, bangun lagi Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, waladhdallin amin, Allahu Akbar, habis itu salam, doa bentar tidur, enggak masalah. Tidak ada masalah. Yang penting diusahakan bangun malam. Untuk apa? Ngambil perhatian Allah lebih besar. Bahasa kasarnya Allah tuh lebih senang didatengin saat malam. Walaupun kapanpun kamu kembali kepada Allah, Allah pasti terima. Tapi di waktu malam punya keistimewaan sendiri. Kenapa? Saat semua mata tidur, kita bangun. Kita mau nyapein diri kita untuk bangun, bersimpuh di hadapan Allah, untuk ngambil surat cinta dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebelum kita tutup, kami memberi pengumuman bahwasanya malam ini
hitungannya tawakufan sementara kita karena mau menyambut bulan Ramadan. Berarti mulai bulan depan kita libur dulu, nanti insya Allah kita lanjut kembali di awal bulan setelah Lebaran. Kenapa kok diliburkan? Karena tujuan kita bukan menghentikan majelis, tapi meliburkan majelis biar jamaah, kru, dan kita pribadi juga bisa memfokuskan diri kita di Ramadan ini lebih banyak beramal. Anggap 11 bulan kita belajar atau 10 bulan kita belajar, waktunya di Ramadan kita fokus untuk ngamalkan yang sudah kita pelajarin. Walaupun sedikit yang kita punya. Walaupun kita mungkin nggak sampai seujung kuku kita punya ilmu, tapi seenggaknya kita amalkan di bulan Ramadan benar-benar. Sebab Ramadan ini waktu yang betul-betul istimewa. Di kitab Fathul Mukhtar dikatakan ahlu tarim, orang-orang tarim itu yang belum tumbuh kumis sama jenggot, berarti maksudnya masih anak-anak, sudah keluar dari Ramadan, haulai mukasyifun, mereka menjadi orang-orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ahli kasyaf, ahli sir, ahli nur, ahli amal, ahli hidayah, ahli riayah, itu orang tarim. Karena mereka selain di luar Ramadan, di Ramadan lebih difokuskan lagi untuk beramal. Kita pun demikian. Kita pengen semuanya lebih fokus sama amalnya. Jadi selain bekerja, dia fokus sama puasanya, dia fokus juga sama ibadah yang lainnya. Kemudian dia fokus baca Qur'annya. Baca Qur'an difokuskan. Nggak apa-apa setahun sekali, nggak apa-apa sudah daripada nggak sama sekali. Sebab di antara sunnah di Ramadan itu memperbanyak baca Qur'an. Makanya Ramadan kalau bisa ikut hataman, tadarusan untuk ikut. Misalkan Al-Wusta ngadakan tadarusan, ikut di sini. Kemudian di masjid sana ngadakan tadarusan agak malam setelah Al-Wusta, ikut lagi di sana. Kemudian masjid sana lagi ikut lagi tadarusan setelah masjid yang sana, ikut lagi. Beb kan kita nggak hatam sendiri, nggak masalah. Tapi kalian dihitung hatamnya berjamaah sama Allah sehingga setiap masing-masing dari kalian itu dapat titel orang-orang yang hatamkan Quran. Kan kita nggak bisa kayak Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau nggak salah di Ramadan 30 kali hatam siang, 30 kali hatam malam. Ini kitab Fathul Mukhtar begitu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal kalau nggak salah 2 kali hatam siang, 2 kali hatam di malam, berarti 60 kali hatam. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu kan laki-laki, ini perempuan. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah dalam seumur hidupnya beliau yang cuma beberapa puluh tahun aja, kan nggak nyampe ribuan tahun, itu beliau menghatamkan sekian ribu juz daripada Al-Quran, sekian ribu kali hataman daripada Al-Quran, ribuan. Kadang-kadang kita baru menghatam sekali, bangganya seumur hidup. Sayyidah Rabi'ah hatamnya ribuan. Jadi kalau bisa, nggak bakal bisa sih kita kayak beliau, tapi paling tidak kita coba ngikutin beliau. Di Ramadan fokus. Di Ramadan fokus, jangan fokusnya nunggu sel, jangan fokusnya nunggu buka puasa, jangan fokusnya nunggu ada jadwal reunian enggak, buka bersama. Enggak, fokuskan sama amal. Kalian yang beramal, kalian dapat manfaat dan orang sekitar kalian terutama orang tua juga ikut dapat manfaatnya. Percaya nggak percaya? Yang sudah punya orang tua meninggal, dia amal sekarang. Setelah itu dia minum racun, dia bunuh diri, dia kabarkan anak. Gimana orang tua kamu dikubur? Bahagia enggak? Ya kamunya bakal disiksa sama Allah bunuh diri. Tapi kabarkan, habis itu kabarkan, iya Bib, orang tua saya bahagia Bib, alhamdulillah. Habis itu saya dimarahin, kenapa? Kamu kok goblok bunuh diri? Akhirnya sekarang kamu siksa, mama nggak ada lagi yang ngirimkan pahala. Nah kita jangan sampai begitu. Fokuskan amal kita yang baik, mereka dapat manfaat. Amal kita yang buruk, mereka pun dapat kotoran. Mereka juga dapat kotoran. Sadar nggak sadar, mau atau tidak mau, mereka juga dapat kotoran. Maka fokuskan dari sekarang. Kita niat ya Allah sebagaimana niat orang-orang saleh di antara kita, guru-guru kita. Niatnya salafun saleh, para sahabat. Dan juga niatnya Nabi Muhammad SAW dalam menyambut bulan Ramadan dan beramal di bulan Ramadan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah min khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW bil qubulul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.